Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di Expot, Ekstasi Podcast. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam nih, kita kenalan dulu gak sih? Kenalin, aku Restia Amanda Putri, selaku moderator yang akan memandu jalan podcast kali ini. Pastinya aku nggak sendirian dong. Di sini aku ditemani oleh temanku, yaitu. Hai semua, kenalin aku Venia. Nah, kali ini kita bakal bincang santai nih terkait dengan HIV/AIDS. Kan kurang lengkap dong kalau kita cuma berbincang berdua aja. Oleh karena itu, kali ini kita kedatangan pembicara yang pastinya kece badai, yakni mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Banget nih Airlangga. Kak, yuk kenal sama mereka dulu yuk. Teman dari kita ada Kak. Halo Kak Rifa. Halo, aku Rifa Kaira Nadira, bisa dipanggil Rifa. Salam kenal semua. Pemateri yang kedua ini ada Kak Raisya Isnindira Hai Noveri. semua, namaku Raisya Isnindira Noveri, panggil aja Raisya. Dan Oke, aku untuk pengisi jelasin. podcast kita yang terakhir, ada siapa nih? Halo, kenalin. Nah, berhubung udah kenal semua nih, daripada lama-lama lagi, aku udah gak sabar banget nih pengen ngobrol lebih lanjut sama pembicara-pembicara kita yang pastinya keren-keren banget nih. Langsung aja Keren kita banget mulai nih. yuk. Apalagi pembahasan kita ini seru abis. Buat pemanasan, kita bahas pengertian umum dulu kali ya. Aku pengen tahu nih, sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih? Semacam benda kah? Atau makanan kah? Waduh, Salah. nih pasti Kak Venia lagi lapar nih. Oke, untuk Kak Reva bisa tolong dijelasin dong Kak, gimana nih? Aduh, ada-ada aja. Oke, aku jelasin ya tentang HIV atau AIDS itu. Dari singkatannya sendiri, HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Bahasa Inggris nih Syndrome. Kak Reva. Bahasa bayinya tuh Oke, gimana? aku jelasin. Jadi, acquire adalah didapat. Imunodefisiensi artinya kekurangan imunitas, dan sindrom artinya gejala. Jadi, AIDS adalah kumpulan gejala-gejala yang disebabkan karena kekurangan imunitas yang didapat. Sedangkan HIV adalah penyebab dari gejala-gejala tersebut, alias virusnya lah. HIV virus, AIDS gejalanya. Wah, keren. Tiba-tiba ada suara gaib kan? nih. Tapi bukan bisikan mistis kok. Mereka teman kita yang ikut meramaikan Expot juga. Keren banget sih, Expot emang gak ada lawan deh. Setuju Kak, setuju banget nih. Oke, mari kita balik lagi ke materi kita. Lantas apa kita sebagai orang awam bisa melihat atau mendeteksi apakah orang lain yang kita lihat itu memiliki HIV atau AIDS itu sendiri nih? Sayangnya sampai detik ini bagi orang awam belum bisa melihat atau mendeteksi dengan jelas dan gamblang apakah seseorang tersebut terjangkit HIV bahkan penderita AIDS. Tapi ada beberapa gejala fisik nih dari HIV/AIDS. Jadi gejalanya tuh gimana ya Kak? Yaitu 2-4 minggu pertama terkena HIV, orang tersebut akan memiliki gejala seperti flu, demam, sakit tenggorokan, pembesaran kelenjar, badan sakit. Tapi dan itu ada semua bukan gejala yang khas, karena mirip dengan gejala flu biasa. Betul. Kemudian pada tahap kedua, HIV akan terus berkembang dan akan menyerang imunitas, dan imunitas tersebut akan semakin menurun. Terakhir, di mana AIDS sudah menampakkan diri, imunitasnya sudah sangat lemah. Dan pada tahap tersebut akan timbul berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Mereka akan masuk karena daya tahan tubuhnya melemah. Singkatnya, tentara yang berada dalam tubuhnya sudah tidak mampu bertarung melawan virus-virus Ternyata tersebut. bahaya banget ya. Kemudian ketika seseorang telah tahu bahwa dirinya positif HIV atau AIDS, segera apa yang perlu mencari dilakukan? pertolongan dokter Benar. pastinya. Kemudian nantinya dokter-dokter akan memberi obat antiretroviral. Dan apabila sudah terjadi AIDS, yaitu ada infeksi jamur, bakteri, virus, atau parasit, penderita akan diberi obat-obatan selain antiretroviral Tapi aku yang pernah dengar tuh HIV/AIDS itu menular kan? Nah itu benar gak sih?
Bisa iya, bisa Penularan enggak HIV sih? itu umumnya melalui kontak darah, kontak seksual, dan kontak ibu ke anak. Kemudian ada tempat masuk kuman seperti kulit yang terluka, selaput lendir di tubuh kita yang terluka, atau saluran di kelamin yang terluka. mana ada tempat terbuka untuk masuknya kuman, kontak dengan darah atau cairan sperma atau cairan vagina, ataupun dari ASI seorang penderita HIV/AIDS, itu bisa menular. Selama tidak ada jalan masuk, HIV tidak bisa Gitu menular ya, ke Kak. orang lain. Ternyata penularan HIV itu juga ada penyebab khususnya loh. Lalu tadi kan sempat dibahas ya tentang salah satu penyebabnya bisa dari ASI penderita HIV atau AIDS. Apakah ibu hamil positif HIV pasti menularkan Bisa HIV menularkan kepada janin? HIV pada janin yang dikandungnya itu sekitar 40-45%. Akan tetapi, setelah adanya obat antiretroviral tersebut, jumlah virus di dalam darah ibu bisa ditekan serendah mungkin, bahkan Tapi sampai untuk tidak pencegahan pada terdeteksi. ibu hamil itu gimana ya? Apakah ada perlakuan tersendiri untuk kelangsungan jalan lahirnya? Atau Tentu ada untuk bayinya dong. sendiri? Dengan persalinan melalui operasi section sesar atau operasi sesar, selanjutnya pada bayi yang baru lahir tersebut akan diberikan obat antivirus untuk pencegahan. Nah, dengan pencegahan-pencegahan tersebut, penularan HIV ibu hamil pada bayinya ini akan berkurang menjadi kurang dari 2%. Menarik banget ya. Dari tadi kan kita udah bahas tentang seluk-beluk HIV atau AIDS ya. Sekarang pastinya sebagai generasi muda kita harus turut memberikan edukasi kepada teman-teman kita untuk menghindari HIV atau AIDS nih. Kira-kira gimana ya cara kita mencegah penularannya, Kak? Bener banget. Peran kita sangat dibutuhkan nih di sini. Kita bisa menghindari penyebaran HIV dengan tidak melakukan hubungan seksual sembarangan. Hindari juga penggunaan obat-obat terlarang. Ingat, HIV atau AIDS merupakan penyakit yang menularkan. Jadi, buat teman-teman, selalu hindari penggunaan jarum suntik bersama dan alat Buat para reproduksi laki-laki, jangan lupa sunat ya. Sunat pada pria dapat membantu mengurangi resiko tertular HIV informatif loh. banget nih pembicara-pembicara kita. Nah, bener banget nih teman-teman. Ayo kita sebagai generasi muda turut menggalakkan pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. Setuju banget, Kak. Langkah kecil pun sangat berperan loh teman-teman. Dengan kita turut mengambil peran kecil seperti mengedukasi teman-teman itu pun juga bisa berefek Aduh, Kak besar Asti, loh. saking serunya pembahasan kita nih, nggak kerasa udah sampai penghujung acara nih teman-teman. Sedih banget, karena kita Bener harus banget. Aku dan Kak Venia mau ngucapin terima kasih banyak kepada pembicara-pembicara kita yang pastinya keren banget karena udah mau hadir di Export kali kapan-kapan ini. boleh dong kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin Export dari awal sampai akhir. 1000% aku setuju sama kakak. Semoga kita sebagai generasi muda yang membawa perubahan besar, terkhusus dalam meminimalisir kasus HIV atau AIDS di Indonesia. Aku, Rasti Amanda Putri, selaku MC pertama MC dan gua pamit undur temanku. diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun Sekian tidak dari disengaja. kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Semua, wabarakatuh. sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.